Saudara siap dengar firman Tuhan? Haleluya. Ada sesuatu yang heboh saudara ya. Beberapa minggu ini kita lagi berbicara tentang satu topik yaitu tentang iman. Iman itu adalah sesuatu currency yang Tuhan punya di surga saudara. Dan tentunya Tuhan mau supaya kita belajar hidup beriman selama kita ada di muka bumi. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya juga pernah sampaikan bahwa ternyata salah satu bahan bakar daripada pertumbuhan atau revival itu ternyata bukan adalah yang namanya persekusi atau aniaya. Saudara, kata-kata ini tentunya tidak enak, kedengarannya sangat negatif, betul enggak? Tetapi ternyata saudara, sepanjang sejarah gereja selama 2000 tahun, kita tahu saudara ya bahwa ternyata di balik persekusi atau aniaya, cara ini rupanya cukup ampuh. Ya, ketika iblis berpikir untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, ternyata justru di sana, di balik kesusahan, di balik penderitaan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara ya. Sehingga kita dapat melihat bagaimana kekristenan bertumbuh dengan luar biasa di negeri kita. Nah saudara, pembicara pada pagi hari ini saya yakin tidak terlalu perlu dikenalkan kembali. Karena saudara kita mendapatkan pengumuman ya saudara ya, bagaimana orang ini pernah mati dibunuh saudara ya. Saya kenal secara pribadi beliau, bertemu langsung ketika itu sekitar 2008 saudara. Namun demikian waktu itu ketika saya mendengarkan kesaksian ini belum bisa secara bebas diceritakan seperti ini saudara ya. Tapi puji Tuhan negara kita sudah jauh lebih kondusif, sudah lebih siap untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada saudara. Dan saya yakin tanpa menunda waktu lagi saudara, hamba Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita. Dan nanti setelah ibadah jangan lupa saudara, kita akan ada makan siang bersama-sama. Jadi kita nggak perlu buru-buru pulang, dan di luar hamba Tuhan ini juga membawa sebuah buku dengan judul yaitu Bangkit dari Kematian. Nanti saudara pastikan akan mendapatkan sebuah kopi ini saudara, dan nanti tentunya ada harganya. Saudara bisa gunakan kesempatan untuk menabur untuk pelayanan beliau, supaya nanti beliau juga menginjil, dipakai Tuhan ke pulau-pulau, ke desa-desa saudara, dan bahkan melalui apa yang terjadi daripada kehidupannya Tuhan sudah bawa beliau ke bangsa-bangsa. Puji Tuhan, saudara siap dengar firman Tuhan? Ayo kita sambut hamba Tuhan Pendeta Domingus Kenjam, kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Silakan Mbak. Ya, baik, shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi saya. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh majelis gereja dan jemaat yang boleh memberikan waktu bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian pada siang hari ini. Dan saya bersyukur saudara, kalau bukan Tuhan Yesus tidak mungkin saya berdiri di depan saudara. Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99. Ketika terjadi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Adulos yang dibakar oleh massa yang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi di Jakarta dan kampus kami berada di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ketika terjadi peristiwa itu saudara, bahwa malam hari itu kami mahasiswa tinggal di dalam asrama. Jumlah kami malam hari itu 337 orang. Lalu ketika masa itu masuk, lalu kampus kami dibakar dan kami mahasiswa malam hari itu yang tinggal dalam kampus, dan di sana kami yang dipotong 39 itu menurut hasil investigasi dari kepolisian. Tapi yang luka-luka kecil kan banyak, yang dipotong kan kabur semua. Ya. Nah sehingga malam hari itu yang meninggal itu 2. Satu namanya Sariman orang Jawa Tengah dan satu sendiri. Tapi saya bersyukur bahwa untung ada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus tidak mungkin saya berdiri depan saudara. Dan saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya akan hidup lagi seperti ini. Dan saya juga tidak pernah minta bahwa ayo potong saya biar jadi pendeta terkenal. Ya, nggak pernah minta saudara. Namun dalam keadaan gak sadar memang Tuhan giring saya ke sana untuk iman saya diuji. Sejauh mana saya percaya kepada Yesus. Saat itu umur baru 19 tahun, baru datang dari Kupang, dari NTT, belum bertobat saudara-saudaraku. Dipotong lagi, ya. Tapi itu semuanya rencana Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Yang penting kita percaya dulu. Kalau kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, di balik itu mujizat pasti akan terjadi. Karena waktu itu saya udah berdoa, Tuhan
malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Itu doa saya, saudara. Mulai saya dikejar, saya bangun dari tempat tidur sampai dikejar-kejar, sampai ditangkap, di tangan diikat, kepala ditutup pakai kain. Tetap saya berdoa dan tetap beriman bahwa satu-satunya yang menolong saya pada saat itu hanya Tuhan Yesus, saudara. Kenyataan benar, kita punya Bapa hebat loh. Ya, ada amin. Kita punya Tuhan Yesus itu hebat. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang percaya kepadanya, pasti dia akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Nah, sehingga lewat peristiwa itu, saudaraku, bahwa saya boleh melihat bahwa di balik kematian ada kehidupan. Sebagian mungkin ada yang lewat YouTube, ada yang mungkin pernah bertemu, ada yang pernah dengar kesaksian saya. Namun hari ini saya mau katakan lagi bahwa kita punya Bapa itu hebat. Kita punya Yesus itu hebat. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saya akan membawa saudara untuk melihat firman Tuhan bahwa di balik kematian ada kehidupan. Ada amin? Sehingga bahwa karena iman maka kita ini percaya kepada Yesus. Itu hanya anugerah Tuhan yang besar. Yang diberikan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Ada amin? Coba kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Ini yang saya selalu bagikan buat saudara. Bagi siapa saja yang selalu undang saya atau biasa bertemu di gereja-gereja. Saya selalu bagikan ayat firman Tuhan ini supaya benar-benar kita mempersiapkan hidup kita. Ya, karena saya kadang percaya karena semuanya pada akhirnya kita harus pulang. Ya, tidak selamanya kita harus hidup sampai 150 tahun di bumi ini. Karena kita hidup hanya singkat di bumi, saudara. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka kita harus siap pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Ada amin? Nah, sehingga firman Tuhan pada siang hari ini dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. Di sana dan ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat, demikian jauh firman Tuhan. Jadi tema siang hari ini bahwa iman, saudara-saudaraku. Kalau saya tidak beriman kepada Yesus, hari ini saya tidak berdiri depan saudara. Maka kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 di sana dia berkata bilang karena iman maka kita bisa duduk diam di hadapan Tuhan. Karena iman kita kepada Yesus maka saya berbicara di depan saudara bahwa kita punya Yesus yang hebat, kita punya Yesus yang sanggup menolong hidup kita tepat pada waktunya. Karena iman maka saya ini hidup lagi, saudara-saudaraku. Karena iman sekalipun saya dipotong maka Tuhan Yesus itu sambungkan kembali tulang leher yang putus, saraf-saraf yang putus, cairan otak yang keluar, darah yang habis. Karena iman Tuhan kasih yang terbaru dalam hidup saya, saudara. Itu di dalam Tuhan yang luar biasa. Ya, kita nggak bisa dapat di luar sana loh. Dokter aja angkat tangan, ya. Tapi berbahagialah saudara yang percaya kepada Yesus. Ketika diizinkan oleh berbagai macam pergumulan persoalan. Bahwa ketika saudara beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Di balik itu mujizat Tuhan akan terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Ketika kita berlutut kita pandang Yesus. Di sana mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Karena iman maka kita ini masih kuat. Ada amin. Karena iman maka kita masih bisa kerja. Karena iman kita masih bisa duduk seperti ini. Karena iman kita masih sehat, masih kuat. Kita masih berbicara satu sama yang lain. Masih Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara untuk mencapai umur 80 tahun, 90 tahun. Baru Tuhan berkata kamu harus siap untuk pulang. Ada amin? Makanya karena iman bahwa di sini saya catat saudara-saudaraku, dia berkata dalam Alkitab bahwa iman berarti memegang teguh dan mengamini dengan segenap hati bahwa Allah itu hidup dan Allah di dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri sehingga seluruh hidup orang beriman dikuasai oleh keyakinan kepada Kristus itu sendiri. Ada amin?
Bahwa karena iman saudara, bahwa iman ini berarti memegang teguh ya. Mengimani bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada mujizat karena iman. Di balik kematian ada kehidupan karena iman. Sekalipun kita belum lihat surga, namun kita punya pandang yang luas kepada di sana ujung sana. Karena Yesus dia pergi untuk menyediakan tempat itu bagi saudara. Ada amin? Karena iman maka ayat ini pun dia berkata bahwa kita hidup di bumi ini hanya sesaat. Kita ini pendatang, kita ini orang asing. Kita datang di bumi ini cuma hanya kos-kosan. Kita datang di bumi cuma hanya kontrak. Selesai masa kontrakan kita, maka kita akan pulang untuk selama-lamanya. Yang seringkali kita lihat namanya kematian. Ya, setiap orang pun akan diperhadapkan dengan hal yang demikian. Pada siang hari ini pun kita diberikan waktu dan kesempatan bagi kita saudara untuk bisa merenungkan bahwa ternyata hidup ini begitu singkat. Apa sih yang saat ini saya persiapkan bagi Tuhan? Apa yang saat ini saya harus persiapkan dalam hidupku ini? Ya. Nah kalau kita tidak ada persiapan sama sekali, tiba-tiba dipanggil sama Tuhan, waduh ini ngeri juga. Ya. Banyak orang boleh percaya kepada Yesus namun mereka ini masih tinggal di dalam kegelapan. Mereka masih diperbudak oleh yang namanya keinginan daging. Sekalipun mereka ini percaya kepada Yesus, mereka ini masih tinggal dalam jurang yang paling dalam. Dan mereka ini tidak mau keluar dari jurang itu untuk menuju pelataran Tuhan. Ya. Sebenarnya bahwa ketika kita tahu hidup begitu singkat, maka marilah kita percaya sungguh-sungguh, marilah kita beriman sungguh-sungguh. Bukan hanya beriman, pengabdian kita pun harus sungguh-sungguh kepada Yesus. Ada amin? Kalau cuman kita hidup hanya biasa-biasa saudara, tiba-tiba Tuhan panggil kita pulang, ini membawa beban yang sangat berat lah. Ya. Sebab itu di dalam firman Tuhan kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang pertama itu saudara ayat yang ke-16 itu bahwa Injil itu kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan orang percaya. Ada amin? Bahwa dalam Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan orang percaya, yang sanggup untuk menolong hidup orang yang percaya kepada Yesus. Karena memang dalam Injil ini bukan tulisan biasa. Bahwa dalam Injil ini tulisan ini kuasa Tuhan, ini suara Tuhan yang berbicara dan di situ dicatat. Sehingga siapa yang percaya kepada Injil itu, tulisan Allah itu, maka kita akan diberkati sama Tuhan. Sekalipun Injil ini bilang dibuang begitu saja, namun satu ayat kalau masuk dalam pikiran kita, maka itulah kekuatan Tuhan akan terjadi di sana. Ada amin? Ini bukan tulisan biasa loh. Karena iman maka kita percaya Yesus berkorban untuk menyelamatkan hidup kita. Karena iman maka dia pergi, kita percaya dia. Maka dia pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara. Sehingga ayat yang pertama dia berkata bahwa kita hidup di bumi ini. Bahwa jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Bahwa karena iman bahwa Yesus itu dia pergi untuk menyediakan tempat itu bagi saudara. Jadi satu saat kita pulang, jadi kita nggak tersesat di jalan, ya kan? Jadi seolah-olah kita ini hidup di bumi ini kan kita persiapkan hidup kita lah. Waktu kita pulang, ternyata apa yang dijanjikan sama Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Nah kalau gitu tahu sampai di dalam kerajaan surga itu, nah kalau kita berpikir kembali waktu di dalam sana, kenapa dari dulu saya nggak pulang ya? Kenapa saya tinggal di bumi ini kok banyak utang, banyak masalah, banyak pertengkaran. Kenapa saya saat itu nggak cepat-cepat pulang ya? Ya kan? Kenapa baru seperti ini saya lihat? Tapi bilang ya itulah hidup kamu. Ya kamu saya berikan kesempatan bagi kamu supaya kamu mempersiapkan tubuh yang kelihatan ini dulu. Tubuh jiwa roh kita dipersiapkan sehingga tiba waktunya kalau Tuhan panggil kita sudah merdeka sungguh-sungguh. Ada amin? Nah di dalam firman Tuhan ini dia berkata bahwa Tuhan menyediakan satu tempat kediaman di surga. Surga itu ada, neraka itu ada. Maka kita ini beriman kepada Yesus. Sehingga waktu kita pulang ini tidak dibuang ke dalam api yang kekal itu seperti orang kaya itu. Ada amin? Maka kita beriman bahwa kita akan dibawa masuk dalam kerajaan surga.
Tapi kalau kita nggak percaya ya nggak apa-apa. Mau menolak Yesus juga nggak apa-apa. Beriman kepada Yesus juga haleluya. Tidak beriman kepada Yesus nggak apa-apa. Ya, satu saat juga akan pulang kok. Nanti bertemu di sana cuma dua pilihan, surga atau neraka. Menuju ke surga tidak gampang, maka kita harus percaya kepada orang yang datang dari atas, maka dia juga kembali ke atas. Orang yang datang menawarkan surga itu, maka kita harus beriman kepada dia. Ada amin? Ini kita beriman gak tahu arahnya kemana gitu kan. Ya udah, nanti mungkin saudara bilang, Domingus kan pernah masuk surga. Ya udah saya beriman aja kepada Domingus saja. Ya udah nanti saya antar kamu aja di depan neraka aja. Ya kan? Karena saya yang bukan buat surga itu kan gitu. Ya kan? Jadi saya kena percaya Yesus menawarkan pasti yang terbaik. Dia datang dari sana, dia juga kembali ke sana untuk menyediakan. Nah satu saat dia sudah nunggu di sana, kita datang tinggal masuk aja. Karena kita ini menjadi ahli waris. Ada amin? Kita ini ahli waris. Jadi kita datang ya udah gak pusing-pusing aja. Kita mayatnya mau dibuang di bumi aja, mau dibuang begitu aja, namun di sana kita masuk surga kok. Ya, mau dikubur atau tidak dikubur ya nggak apa-apalah. Ya, yang penting tubuh jiwa roh kita ini berharga di mata Tuhan, karena memang Dia mati untuk menebus hidup kita. Ada amin? Ingin masuk surga, maka firman Tuhan yang pertama itu di dalam firman Tuhan itu dia berkata, bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Ada amin? Ingin masuk surga memang harus cari Dia dulu. Ingin masuk surga, firman Tuhan berkata, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan mendengarkan perkataanku, lakukan itu dengan iman, maka engkau akan sampai di sana juga. Jika engkau tidur, jika engkau bangun, jika engkau berjalan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Ada amin? Nah ini tiap pagi yang dibangun bukan cari Alkitab gitu kan. Ya cari HP dulu. Ya kan? Baru melek mata begini sebenarnya harus berurusan sama Bapa. Ada amin? Harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena di saat pagi kita mengucap syukur, sepanjang hidup kita itu pasti akan dipimpin sama Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang pagi tidak pernah mereka mengucap syukur, tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Karena mereka sudah dibawa jauh daripada iblis sehingga mereka tidak mau dekat kepada Bapa. Sehingga di tengah perjalanan mereka ada yang mati ditabrak, ada yang mati jantungan. Itu juga itu bukan panggilan dari Tuhan. Ada amin? Karena iblis ini kan berjalan keliling nih. Ya, makanya sebelum saudara pergi berangkat kerja, tutup mata dulu, panggil Bapa dulu. Ada amin? Dia akan hadir untuk menolong kita. Ini tulang leher putus saja Tuhan sambung, apalagi cuma pengertian Dia kan gitu. Ya, makanya kalau bangun pagi lebih baik bersekutu dulu dengan Bapa. Cari Tuhan dulu baru kau pergi. Tapi kalau bangun pagi nggak pernah berdoa, nggak pernah hubung yang baik dengan Bapa, saya kena percaya di dalam perjalanan di situ kalau diselip gitu aja pasti emosi, sakit hati, maki-maki hancur orang. Ya kan? Dan itulah pekerjaan iblis untuk melemahkan iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dalam firman Tuhan pun berkata ingin masuk surga, maka dikatakan dalam Yesaya 48 ayat 16 dia berkata, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dulu aku berkata tidak pernah sembunyi, ketika hal itu terjadi aku ada di situ. Mendekat dulu kepada aku, mendekat dulu kepada Yesus. Ada amin? Kalau kita percaya beriman, mendekat setiap saat kepada Bapa, melekat kepada Bapa, maka kuasa Tuhan pun akan melekat dalam hidup kita. Tapi kalau nggak pernah melekat gimana kita mau diberkati sama Tuhan, ya? Seringkali kita ini yang selalu jauh daripada Tuhan. Seringkali karena kita sibuk dengan kesenangan hati pikiran kita, sehingga kita tidak pernah membangun mesbah yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga sepanjang hidup kita masuk dalam keluhan yang begitu luar biasa. Dalam stres yang luar biasa. Di dalam yang namanya kekhawatiran yang begitu luar biasa. Karena memang awalnya kita ini gak mau sungguh-sungguh membangun mesbah itu di depan rumah, dalam rumah tangga kita masing-masing. Gak pernah membangun mesbah pribadi di hadapan Tuhan. Sehingga kita ini sibuk ke sana, sibuk ke sana, sibuk ke sana, sibuk sini. Lalu pada akhirnya ya lupalah, nanti aja lah baru berdoa. Nanti aja tiap minggu depan baru datang ibadah lah. Tahu-taunya minggu depan lewat dia.
Sekarang ini jemaat ini apalagi masuk dalam zaman teknologi yang luar biasa. Kalau sudah sakit hati dengan gembala, sakit hati dengan jemaat-jemaat di dalam gereja, bahkan dia udah jauh daripada Tuhan, dia tidak mau datang di gereja lagi. Pak Pendeta, aku nggak mau masuk gereja lagi. Saya lihat orang itu sakit hati. Saya ini ikut doa aja di YouTube, saya ikut ibadah aja di YouTube, tiap minggu juga itu siaran online luar biasa. Saya bertemu dengan pendeta-pendeta yang hebat, luar biasa. Saya juga diberkati. Oh ya gitu ya. Oh berarti kamu ini bertumbuh. Ayo sekarang kita layani Tuhan lah. Gitu ya. Jadi karena dia merasa ini seringkali masuk dalam gereja, lihat pendeta juga sakit hati, seringkali ditegur. Lalu dia mulai mundur, gak mau masuk gereja, jadi tiap minggu dia cuma hanya nonton lewat YouTube. Akhirnya saya tanya, kalau engkau meninggal, apakah pendeta dari YouTube itu datang kubur kau? Panggil dia. Loh aku kan tiap minggu kan ini data jemaat saya. Kamu di mana? Kan data di dalam YouTube doang. Ya gak bisa, saya gak kenal kamu dong. Jadi kalau yang nonton lewat YouTube itu ada gereja tiap minggu datanglah. Ngapain lu jauh-jauh dari Tuhan? Gitu. Nanti kalau kau meninggal yang pendeta siap yang datang kubur kamu. Iya kan? Nah kalau tiap minggu bilang Pak Pendeta saya selalu tiap minggu gak pernah ke gereja. Saya selalu ikut pendeta-pendeta yang terkenal, yang luar biasa. Benihin, nanti lu kalau meninggal panggil Pak Pendeta Benihin dari Amerika datang kubur kamu. Padahal Tuhan berkata jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada amin? Mau sakit hati kak, mau dendam kak, tiap minggu masuk gereja dulu. Ada amin? Karena dari situ engkau akan bertemu dengan Bapa untuk merubah hidupmu. Sehingga engkau percaya bahwa Bapa itu luar biasa. Sehingga ketika engkau berdoa, bahwa doamu itu akan dijawab sama Tuhan. Ini udah sakit hati, dendam begitu luar biasa. Dia pikir tiba-tiba mati begini, gol masuk surga. Tuhan ini orang jahat datang ini. Ini orang jahat. Tiba-tiba datang dia kepingin, mau kemana kamu? Mau masuk surga. Lo ini belum, coba kau buka. Malaikat buka itu kitab kehidupan dulu, periksa. Riwayat hidupnya dulu. Enggak, ini kau ini dosanya begitu banyak. Tapi karena terpaksa Bapak yang panggil dia. Ya ada maksud juga dengan terpaksa, keputusan terakhir. Mau gimana ya, Tuhan Yesus juga bingung. Ini mau keputusan apa ya? Ya kan? Jadi berat sekali. Makanya bagaimana kita bisa membuat Bapak itu hatinya tenang. Waktu kita dijemput di alam roh itu, malaikat bisa tertawa sama kita. Ada amin? Seperti kita bertemu dalam jemaat bisa senyum satu sama yang lain. Jangan sampai ketika kita dipanggil sama Tuhan, roh kita keluar. Lalu kita tiba-tiba mau kemana? Malaikat datang. Malaikat juga mukanya asam, dia lihat kita juga ketakutan. Ini malaikat apa ini? Tapi karena perintah Bapa, tetap di bawah. Tapi selama perjalanan itu pun gak pernah ngobrol. Istilahnya dalam satu mobil tidak pernah ngobrol. Karena memang kita ini orang jahat. Orang kalau itu curi motor aja. Itu kalau kena tangkap digebukin. Digebukin ramarin dibakar kok. Nah ini ketika kita meninggal ditangkap sama iblis. Digebukin juga, ini orang jahat juga. Ini kan milik saya. Maka bagaimana kita benar-benar ikut Tuhan. Harus benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Ada amin? Ketika kita bertobat, beriman kepada Yesus, hidup kita dirubah. Maka kita menjadi orang benar. Satu titik saudara pulang, Tuhan akan senyum dengan saudara dan saya. Ada amin? Maka ayat yang ke-10 itu mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Sampai di sana, mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Ya. Oh saya melakukan kejahatan ini, orang tua saya nggak tahu, mama saya nggak tahu, bapak saya nggak tahu, istri saya nggak tahu, suami saya nggak tahu. Tapi mata Tuhan berada di segala penjuru untuk mengawasi yang baik dan yang jahat. Maka saya pernah dikirim ada YouTube, ada satu pastor itu orang Papua ini. Dia selalu diundang juga khotbah di mana-mana, banyak orang yang bertobat juga. Tapi sampai dia di atas itu dia belum ngomong firman Tuhan, dia mulai ngomong. Hati-hati gunakan HP-mu, hati-hati gunakan HP-mu, karena Bapa di surga punya CCTV, hati-hati gunakan HP-mu. Jadi dia ngomong lagi ini orang semuanya, benar juga. Ya.
Nah sebenarnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus beriman bahwa kita harus benar-benar merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ada amin? Makalah disitulah firman Tuhan ini dia berkata ayat yang ke-10, sebab kita semua harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Tujuan kita masuk dalam gereja, keluar dari gereja sampai di rumah tangga kita. Di saat kita berdoa tutup mata gini lalu berlutut di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kembali kita. Kemarin kamu sakit hati, maka di situ mulai kita berdoa, Tuhan ampuni saya, sucikan kuduskan saya. Ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. Ada amin? Ini kebanyakan orang-orang sekalipun mereka percaya dan beriman kepada Yesus, namun mereka masih tinggal di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 itu dia berkata, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Tuhan hari ini menggunakan ayat-ayat firman Tuhan ini memakai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita diingatkan lewat ayat-ayat ini. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, lepaskan itu dalam nama Yesus. Kalau kita masih menyimpan dendam, lepaskan itu di dalam nama Yesus. Karena ini datang dengan tiba-tiba loh. Makanya saat ini kita masih diberi kesempatan. Maka malah bilang mata Tuhan berada di segala penjuru. Kalau Tuhan mau ya sebentar bilang nanti dia lihat. Makanya dia datang mendadak. Dia lihat mulai dari depan sampai di belakang lihat satu-satu. Siapa yang layak malam ini akan pulang melayani aku. Apakah saudara siap? Nah itu. Merinding juga jangan dulu dong Tuhan gitu kan. Ya kan? Jadi ini kita harus siap. Mempersiapkan hidup kita. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Maka di dalam Galatia pasal yang ke-5 ini bilang mempertanggungjawabkan tujuan masuk dalam gereja. Supaya kita ini bisa ada pengakuan, Tuhan ampuni saya. Saya memang ini orang jahat. Saya melakukan kejahatan, ampuni saya. Ini tiba-tiba dia kepingin masuk gereja, tinggal di bagian ini. Lalu ketika dia meninggal, dia kepingin masuk surga. Tiap minggu gak masuk gereja. Bahkan dia juga tidak mengenal Yesus. Nanti ditanya kalau kamu meninggal kemana? Bilang ke surga. Lalu tiap minggu dia jauh dari Tuhan. Nanti satu tahun mungkin bulan Natal atau Paskah dia masuk gereja. Sepanjang hidupnya itu selalu bergaul dengan kegelapan yang begitu luar biasa. Sepanjang hidupnya dia tinggal dalam keinginan dagingnya. Tapi ketika dia meninggal, baru suruh ayat bilang nanti cari dia ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin keluarganya kasih dia firman Tuhan yang terbaik di atas batu nisan. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Padahal tiap minggu tidak pernah masuk gereja. Tidak pernah membangun mesbah pribadi dalam keluarganya. Tidak pernah hubungan yang baik dengan Bapa. Apakah ayat firman Tuhan itu akan membawa orang itu masuk surga? Saya yakin tidak. Mana masa hidupmu gak kenal, tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah istilahnya setia di hadapan Tuhan. Tiba-tiba meninggal bilang Pak Pendeta kasih saya ayat yang terbaik ya. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Di atas coba pergi kuburan, lihatlah ayat-ayat di situ. Kita bisa bagi keluarga kan tahu ini orang ini pemabok aja dikasih ayat yang bagus. Ya kasihlah ayat itu. Pesta pora, ketika dia meninggal, dia mati karena mabok. Udahlah kasih dia Galatia pasal yang ke-5 itu. Keinginan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir. Orang kalau datang, ini orang-orang mati ini orang jahat ini. Kalau saya punya jemaat tak pernah masuk gereja, pas nanti mati saya akan ngobrol sama gembalanya, sama dia punya keluarganya, kita kasih ayat itu aja ya. Oh tergantung Pak Pendeta ya, udahlah tulis di atas batu nisan.
Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 itu. Perbuatan daging telah nyata. Semuanya dilakukan satu garis itu. Ya kan? Itu orang kalau lihat, ini orang jahat. Berarti aku bertobat lah gitu kan. Nah ini saudara, inilah bagi firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. Bahwa ayat yang terakhir yang saya mau bagikan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun kalau kami kuat 80 tahun. Ada amin? Karena imanmu, engkau akan diberikan kesempatan sampai 85 tahun, 90 tahun, 90 tahun, 95 tahun. Baru Tuhan akan panggil saudara. Ada yang 1 abad, ada amin? Ada yang 1 abad. Kemarin saya pelayanan di Bali bertemu dengan orang di sana. Itu pas 1 abad dia, 100 tahun dia. Ya. Tapi penglihatan masih jelas nenek-nenek ini. Ya. Akhirnya anaknya, Pak Pendeta tolong tumpang tangan untuk mama saya. Tumpanglah tangan untuk dia. Ya. Saya tanya dia, siapa yang memberikan umur panjang itu? Tuhan Yesus. Gitu. Luar biasa. Masih makan durian, saya makan durian dia juga ikut durian. Lu udah 3 biji, lu hebat nih ya. Masa kan durian ini kan untuk Pak Pendeta, masa kamu juga makan gitu. Bilang enak, mau rasain. Ya nggak apa-apa lah, ayo makan kita, mari kita makan gitu. Ya. Ini umurnya 100 tahun loh. Dia lahir tahun 23. Ya, tahun 1923. Luar biasa ini, masih sehat, masih jalan. Nggak bungkuk dia begini, masih jalan seperti ini dia. Penglihatan masih jelas itu. Akhirnya saya syutingin dia juga. Ya. Lalu saya tumpang tangan, saya juga doain. Luar biasa itu. Bahwa saya kena percaya orang-orang yang beriman kepada Yesus, umur mereka begitu panjang. Ada amin? Saya kena percaya orang yang bergaul dengan Tuhan, maka di sana mereka pun akan diberi izin, diberikan umur. Kalau kita beriman, Tuhan saya beriman, umur 95 tahun, maka saya akan pulang. Ada amin? Pada siang hari ini, berapa umurkah yang saudara minta kepada Bapa karena iman? Ini berbicara mengenai iman, ada amin? Maka katakan itu dalam hatimu, Tuhan aku beriman 100 tahun baru aku pulang. Nanti 100 tahun kemudian Roh Kudus akan mengingatkan kembali saudara hari ini karena engkau minta. Ada amin? Hari ini hari Minggu ya. Karena saudara minta maka Bapa akan memberikan umur itu buat saudara. Karena kan iman, karena iman ya. Maka saudara kalau lihat di dalam itu firman Tuhan dalam Ibrani pasal ke-11, karena iman maka mereka ini diberi umur panjang gitu ya. Karena iman Henok ini diangkat ke surga, ya puji Tuhan. Karena iman tiba-tiba saya hidup, saya berdiri gini, hilang juga. Pak Pendeta kemana? Rupanya udah pergi ke surga. Iya kan? Jadi keren juga. Inilah yang saya bagikan buat saudara, bahwa hidup ini singkat, mari beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Pandang kepada Yesus, apapun masalah hidup kita, dalam Yesus tidak ada mustahil. Yang penting pandang dia dulu. Ada amin? Pandang Yesus, maka segala sumber mujizat itu akan datang dari surga. Maka saudara akan mengalami mujizat demi mujizat dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang saya bagikan, bahwa saya akan bersaksi karena waktu juga, karena terbatas saudara-saudaraku, maka malam hari itu, karena saudara juga ikut YouTube-nya, maka malam hari ini garis besarnya. Malam hari itu ketika saya keluar dari kampus, saya lari menuju ke rumah teman. Di sana saya ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Di sana pun saya hanya berdoa pengerahan diri yang terakhir. Waktu saya dikejar sama masa pun itu badan saya tergoncang begitu luar biasa. Mengalami ketakutan yang luar biasa saudara-saudaraku. Apalagi suruh ditangkap lagi di depan pintu. Ya. Waktu ditangkap di depan pintu itu saudara, di sana pun pedang sudah nempel di leher. Ya. Akhirnya saya berdoa berteriak-teriak, pedang itu di nore-nore kayak gini, ini pun udah bolong, baju saya sudah penuh dengan darah. Tiba-tiba saya dibawa, lalu tangan diikat pakai tali, kepala mulai ditutup pakai kain. Lalu dibawa pun bukan hanya dibawa begitu aja, ini dikebukin, nama di tangan masa. Digebukin, dipukul, ada yang pakai balok, saya dipukul pakai balok. Ada yang pakai batu, ya ditimpukin pakai batu. Lalu ada yang tendang saya jatuh dalam got, gak bisa bangun saudaraku. Akhirnya bapak itu pun dia narik saya dalam saluran air. Dia angkat tubuh saya begini, dia banting saya. Akhirnya pingsan malam hari itu. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan tolong saya.
Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Masih mata ini tertutup nih. Ditutup pakai kain lah gitu, baru diikat gitu. Lalu saya mulai berdoa, saat itu saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Lalu dibawa terus gitu. Tahu-tahunya ditendang saya jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Lalu bapak itu dia narik saya, dia angkat tubuh saya gini, dia banting saya, akhirnya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Lalu rupanya mereka masih di situ. Lalu masih itu ngomong, loh orang ini masih hidup, orang ini masih berdoa. Coba saat itu pura-pura mati aja, tahan napas gitu ya. Oh orang ini sudah meninggal, udah tinggalkan dia aja, kita pergi cari yang lain. Tapi enggak, waktu saya sadar saya berdoa lagi. Doanya berteriak, tolong Tuhan malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Ya, lalu mereka orang ini masih berdoa, mas bangun. Mau bergerak bangun digebukin pakai balok. Mas bangun, karena mereka tahu saya masih hidup gitu ya. Lalu yang pakai balok saya digebukin, akhirnya saya nggak bisa bangun lagi. Lalu di antara mas itu berkata, udah buka ikatan di tangannya. Ya. Lalu mereka lepaskan ikatan di tangan saya. Lalu saya ditarik kayak binatang saudara-saudaraku sambil mas itu berteriak. Wah kita dapat mahasiswa, kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Wah kita dapat mahasiswa, akhirnya ada yang berkata bilang bawa dia ke sini. Saya pikir mereka membebaskan saya. Tahu-taunya saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Lalu di situ saya ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa. Massa itu satu kelompok massa besar. Lalu mereka taruh saya di tengah-tengah lingkaran massa. Tiba-tiba mereka buka periksa identitas. Mereka ini tipu tangan sama-sama. Potong, potong, bunuh, bunuh, bunuh. Itu rame itu. Ada yang berkata, jangan potong dulu. Kasih bangun dia. Buka kain di kepalanya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Lalu mereka kasih bangun saya, berdiri kayak gini. Lalu bapak itu dia buka kain di kepala saya buka mata. Masa begitu banyak saudara. Ya. Lalu di situ saudara, mereka berkata saudara-saudaraku bahwa ini mereka senter dulu lah. Ya. Mereka senter dari kaki sampai wajah saya, apalagi lihat rambut keriting begini sudah tahu dari mana. Ya. Akhirnya mereka berkata ini orang dalam, ini mahasiswa, ini orang luar pulau. Bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, buka mata. Ada seorang bapak datang dari sana. Dia bawa kayu besar, berdiri samping kiri. Dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Nah malam hari itu kalau saya ikut kemauan masa itu, mungkin saya meninggalkan iman saya. Malam hari itu kalau saya meninggalkan iman saya lalu saya ikut kemauan masa itu, mungkin selesai mereka potong saya, ya udah masuk neraka nggak hidup lagi, ya. Tapi karena mempertahankan iman saya, Tuhan dengar doa saya, maka saya berkata hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus binasa. Perkataan yang membuat mereka marah. Perkataan yang membuat masa itu marah. Lalu bapak itu pun dia pukul saya pakai balok. Saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya tidak sadar lagi. Waduh itu luar biasa saudara. Memang saya kadang percaya firman Tuhan berkata barang siapa mengakui aku di depan umum maka aku akan mengakui dia di depan Bapakku. Maka Tuhan dengar doa saya saat itu umur baru 19 tahun maka keputusan dari Bapak. Dia masih muda, dia mulai dikejar sampai ditangkap, tidak pernah mikir yang lain, tidak pernah berpikir aduh masih muda, belum menikah gimana ya. Dan itu tidak ada pikiran itu saudara-saudaraku. Yang ada dalam pikiran hanya berdoa, berdoa, berdoa. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Tuhan ini hidup saya serahkan hidup saya kepada Engkau Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Itu doa itu saya terus itu doakan, doa gitu, ucapkan begitu. Ya, rupanya Bapak hebat gitu. Ya karena kamu minta ya udah kamu pulang surga dulu ya. Nanti kamu akan balik. Kan keren juga kita punya Bapak hebat. Ada amin? Akhirnya hidup lagi. Saya bisa cerita mengenai surga. Jadi surga ini bukan tempat tersembunyi lagi. Ketika kita percaya surga di depan mata kita. Ada amin? Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ada amin? Akulah jalan dan kebenaran hidup. Kalau engkau percaya dia, yakinlah engkau mati, rohmu keluar di bawah sama malaikat itu. Ada amin? Akhirnya bisa hidup lagi. Saya bisa cerita.
Kalau curi kambing, curi babi, ngapain saya cerita mujizat itu? Ya kan? Tidak mungkin. Kalau saya mencuri babi misalnya dengan orang lalu dipotong kayak gini, tidak mungkin saya berdepan saudara. Ini karena firman, saudara-saudaraku. Setiap orang percaya kepada Yesus akan mengalami aniaya. Ada amin? Akhirnya mereka pukul saya, saudara. Pakai balok saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana ketika roh saya keluar? Ketika roh saya keluar dari tubuh saya ini seperti star mau lari kayak gini. Selanjutnya roh saya melayang-layang kayak orang renang gitu ya. Lalu itu melayang-layang lurus kayak gini. Ya. Jarak antara tubuh dan roh saya itu sekitar 1 meter ke atas gitu. Seperti ke atas begini. Lalu roh saya itu melayang-layang. Itu searah dengan tubuh saya gitu ya. Lalu roh saya berkata gini, loh badan saya tinggal. Badan saya tinggal. Lihat tubuh loh, dalam keadaan gelap bisa lihat tubuh tertinggal loh. Ya, akhirnya roh saya tiba-tiba berdiri. Lalu tiba-tiba berdiri kayak gini, lalu itu melayang-layang. Lalu waktu melayang-layang lihat kayak gini semuanya gelap. Seperti di belakang sana kan gelap. Siapa yang gak lihat juga di dalam gelap sana gitu. Tapi di belakang, di dalam kegelapan ini hening, tidak ada suara apa-apa lah. Ini mau kemana? Akhirnya roh saya ini berkata gini, Tuhan Yesus mau kemana? Nah ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat tiba-tiba hadir di samping kanan saya. Nah kalau masa hidup saya nggak kenal Yesus, waktu meninggal mau sebut siapa? Nggak bisa. Mau sebut Tuhan Yesus bilang nggak bisa karena kita nggak bisa sebut itu, ya. Karena masa hidup saya kenal Yesus, maka kuncinya ketika meninggal, roh saya keluar. Maka di situ ada Roh Kudus tinggal dalam roh saya, maka saya bisa mengenal pencipta saya, siapa sesungguhnya. Maka roh saya berkata, Tuhan Yesus mau kemana? Maka 5 malaikat datang, pintu surga terbuka, dalam sekejap malaikat hadir di samping kanan roh saya, sehingga roh saya walaupun melayang-layang dalam gelap, roh saya berkata, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik. Pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Selesai ngomong kayak gini, 5 malaikat ini mereka komunikasi dalam terang itu. Selesai mereka komunikasi, 1 malaikat keluarin tangan putih panjang. Menuju ke dalam ke tubuh saya. Lalu menuju ke tangan roh saya. Waktu dia pegang, malaikat itu pegang tangan roh saya. Seperti saat ini saya pegang tangan saya. Sadarlah. Ya. Rupanya kita pikir bahwa ini seperti roh kita ini enggak ada wujudnya. Seperti ada roh tiba-tiba lihat tik gitu. Tapi di alam roh itu sadar seperti ini juga. Ada amin? Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Nah ketika malaikat pegang di tangan roh saya, tiba-tiba saya langsung kaget kayak gini. Roh saya langsung tiba-tiba kayak gini. Langsung saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap yang tadi melayang-layang menuju ke dalam terang ajaib Tuhan. Di situ ada damai, sukacita. Di situ awal kehidupan yang baru saat itu. Sudah tidak ingat dunia lagi, sudah tidak lihat tubuh saya lagi. Namun sebelum malaikat datang, roh saya masih melihat tubuh saya dalam kegelapan. Padahal dalam gelap bisa lihat tubuh sendiri, ya. Wujudnya masih lihat, ya dagingnya ini masih di bawah rumput-rumput, gitu. Makanya saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa dalam gelap saya bisa lihat tubuh saya? Ya. Tuhan itu memperlihatkan, Tuhan berkata, aku memperlihatkan tubuh kamu yang kelihatan, yang cantik ganteng itu tidak ada arti bagi saya lagi. Yang berarti bagi aku itu rohmu, itu yang saya akan bawa untuk masuk ke dalam sana. Saya mau memperlihatkan segala sesuatu buat kamu. Ada amin? Jadi roh manusia inilah yang benar dipersiapkan supaya ketika meninggal ini, inilah berharga di mata Tuhan. Ketika bersama dengan 5 malaikat ini, dan situ mulai kita mengerti, oh rupanya seperti ini. Ya. Akhirnya 5 malaikat ini mereka bagi. 2 malaikat dari samping kanan, 2 dari samping kiri, 1 di depan saya, di depan roh saya. Selesai bagi posisi seperti ini saudara. 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Selesai komunikasi, lalu malaikat di depan saya mereka komunikasi, selesai komunikasi. Dia melangkahkan kaki, ternyata ada satu jalan terbuka. Jalan ini lurus terang seperti orang pakai senter satu arah. Mungkin malaikat di depan ini malaikat terang dia. Ya, ketika dia baru melangkah begini langsung jalan itu terbuka. Lurus gitu. Nah ketika jalan ini terbuka, apa yang terjadi dalam kegelapan?
Di alam roh itu terjadi perubahan yang sangat menakutkan. Karena di samping kiri kanan itu, di sana ada tiba-tiba berubah menjadi suara tangisan dan penderitaan. Ada orang-orang di dalam kegelapan ini. Mereka melihat malaikat terang ini. Mereka menjemput roh saya. Tiba-tiba mereka menangis histeris. Ada suara tangisan dan penderitaan. Mereka minta pertolongan kepada malaikat ini. Supaya malaikat ini narik mereka masuk. Tapi malaikat ini jalan terus. Bagaimana malaikat mau narik mereka sementara masa hidupnya nggak kenal Yesus? Dia pikir lipat tangan terakhir begini lalu rohnya keluar. Surganya luar biasa. Nah kalau seperti itu ya nggak usah tiap minggu masuk gereja, nggak usah kenal Yesus lah. Ya, karena semua orang kalau meninggal rohnya keluar langsung surga. Surganya luar biasa sekalipun aku ini penjahat. Namun aku sudah masuk dalam kerajaan surga. Tuhan tidak mau seperti itu, harus mengenal Dia dulu. Ada amin? Sehingga kita harus benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Harus duduk seperti ini. Sehingga dalam saat itu saudara, maka ketika roh saya bersama dengan 5 malaikat ini melakukan perjalanan cukup jauh. Semakin jalan-jalan itu semakin sempit. Di ujung sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval, lonjong saudara. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus badan saya besar tidak mungkin masuk. Ngomong gitu ya. 5 malaikat itu juga mereka ngobrol, sebenarnya mereka ngomong, tapi roh saya nggak ngerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Ya, secara manusia nggak bisa mengerti lah ya. Tapi sampai hari ini saya juga kadang-kadang tanya Tuhan, kenapa saya tidak mengerti bahasa itu? Tuhan Yesus dia berkata gini, kalau kamu mengerti bahasa malaikat itu malaikat surga tidak boleh dibawa ke bumi. Karena kamu dalam rencanaku maka tidak boleh mengenal bahasa itu. Kalau kamu mengenal bahasa itu kamu akan tinggal dalam sana. Oh begitu ya, ya udahlah gak usah kenal lah gitu. Kan dalam rencana Tuhan loh ya. Akhirnya roh saya dibawa, roh saya langsung berkata lagi gini, Tuhan Yesus barang saya kecil pasti masuk. Tahu-tahunya sudah melewati pintu yang sempit. Di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Di situ ada damai bertambah lagi dalam ruangan itu, dalam taman itu. Apakah taman Firdaus? Apakah itu halaman surga? Itu pun mungkin ya. Karena setelah melewati pintu itu saudara, di balik sini ada taman. Di situ tidak ada suara tangisan dan penderitaan lagi saudara. Saya yakin dan percaya siapa yang menangis dalam kegelapan ini. Karena mereka ini menolak Yesus. Karena mereka tidak beriman kepada Yesus. Sehingga ketika mereka meninggal rohnya keluar. Maka di sana ada roh lain yang memperbudak mereka dalam kegelapan. Inilah milikku. Maka di dalam kegelapan itu mungkin tempat siksaan itu. Ya, hanya dengar suara-suara tangisan itu. Tapi Tuhan tidak membuka mata saya, mata roh saya untuk melihat itu. Mungkin kalau lihat mungkin ngeri kali buat saya juga. Ya. Makanya hanya dibawa untuk dengan satu tujuan akhir di dalam sana. Ya. Akhirnya berjalan dalam taman itu sambil berkata begini. Tuhan Yesus ini kan taman. Berarti ada rumah. Baru ngomong bilang rumah. Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan itu rumah. Berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa masuk dalam rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis kayak dalam gereja. Bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan saudara. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan. Tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu yang megahnya itu. Dia berkata ini orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga ditempatkan di sini. Lalu roh saya dibawa lagi masuk ruangan kedua. Dibawa lagi masuk ruangan ketiga. Persis seperti ruangan yang pertama. Bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Di sana orang-orang benar yang tiap minggu masuk gereja. Ketika Tuhan panggil mereka. Maka mereka berada di tempat itu. Untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu di situ ada suara yang berkata ini orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga ditempatkan di sini. Terakhir dibawa ke ruangan keempat. Ruangan itu kosong. Roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan. Tiba-tiba lalu roh saya ngomong kayak gini. Tuhan Yesus ini antara saya ke surga dan ke neraka. Tangan saya ini masih dipegang sama 5 malaikat ini. Sama 2 malaikat di samping ini. Ya. Selesai ngomong tiba-tiba mereka hilang.
Akhirnya roh saya berdiri sendiri dalam ruangan kosong itu yang begitu bagus itu. Tiba-tiba ada sinar kemuliaan lalu muncul di sana. Sinar itu melebihi matahari. Sehingga mata roh saya nggak bisa menatap lagi. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata. Tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu. Dia berkata gini. Berlutut. Berlutut dalam keadaan tertunduk. Lalu tiba-tiba roh saya mulai terangkat melihat ke depan ini. Lalu tiba-tiba di sana Tuhan membuka satu kitab yang besar. Ketika kitab itu terbuka, itu tulisan keluar dari buku itu gaya bara api. Keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembar yang kedua. Baru terbuka begini. Saya lagi berdiri narik kambing. Sampai potong itu kambing, makan daging hilang. Ganti lagi, curi ayam gimana keluarga gitu. Curi babi gimana keluarga gitu. Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya. Waktu saya masih di kampung saya di timur sana. Curi binatang orang Tuhan kasih keluar semua di situ. Itu Tuhan kasih keluar semua loh. Tiap minggu kami tidak pernah masuk gereja. Tiap minggu kami masuk hutan, bawa anjing, bawa senapan angin, bawa jerat, pergi jerat babi hutan atau ayam hutan. Ayam hutan tidak dapat, ayam orang yang kami jerat. Tiap minggu tidak pernah masuk gereja, tiap minggu kita pergi ke hutan, jerat babi hutan tidak dapat, yang kita dapat babi orang. Tuhan kasih keluar semua di situ. Tuhan, ini kan dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Saya melakukan kejahatan, Tuhan engkau nyatakan di tempat ini. Ngomong begini, ini keluar terus gini. Ini semua kejahatan saya, semuanya itu divideokan gitu. Enggak video, coba kamu lihat apa yang kau buat waktu masa hidupmu. Gitu. Ini kenyataannya, coba lihat. Ternyata CCTV sudah lama itu, udah ada di dalam sana gitu. Hari ini baru ada CCTV, kita ketemu kan, itu orang-orang pintar ketemu CCTV, maka taruh depan pintu. Tapi kalau pencuri lewat belakang ya, kalau nggak ada CCTV habislah barangnya. Tapi kalau CCTV Tuhan, dia mulai lagi yang kecil, mau sembunyi di manapun itu dipantau sampai itu akan mempertanggungjawabkan itu. Ya, akhirnya roh saya berkata, Tuhan ini perbuatan saya. Lalu tiba-tiba tinggal kertas putih terbuka lembaran ketiga, tulisan begitu banyak lagi keluar. Akhirnya roh saya berkata, Tuhan saya tahu engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembaran keempat lagi gini, tinggal kertas putih, tidak ada tulisan lagi. Lalu roh saya buka mata gini loh, buku ini besar banget itu saudara. Ya. Lalu roh saya lihat ke sinar tadi, sinar itu hilang, di tempat sinar itu hanya ada altar yang bulat. Ternyata saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang jahat di depan takhta itu saudara. Akhirnya roh saya berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus langsung ngomong gini, Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Lalu roh saya lihat ke samping kanan, ternyata Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dari rambut sampai leher itu bercahaya begitu luar biasa. Lalu dari bahu sampai di kakinya seperti manusia biasa yang kita lihat ya gini-gini. Ya tapi dia orang bule dia. Ya bule dia. Ya orang Israel kok. Ada amin. Ya orang Israel, bule dari sana yang sudah di luar biasa lah. Kita punya bapak ganteng lah. Ya. Jadi akhirnya Rasul langsung berkata, ini Tuhan Yesus. Lalu kuda putih berubah jadi sinar. Lalu kuda itu berubah jadi sinar, tiba-tiba Rasul langsung ngomong, Tuhan Yesus mau balik. Waktu balik begini, dalam sekejap roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget ingatan yang pertama, Tuhan Yesus kenapa pulang? Kok hidup lagi? Tiba-tiba langsung ngomong, loh Tuhan kenapa saya pulang? Kenapa enggak tinggal dalam rumah itu? Tadi kan bertemu dengan engkau Tuhan. Tadi kan dalam surga. Tadi bersama dengan 5 malaikat, kenapa saya pulang? Tapi kok hidup lagi? Kok haus ya? Waktu bilang haus, baju saya ini basah gitu. Lalu ini kok basah gitu. Lalu saya pegang tangan sebelah kanan ini kan. Lalu saya jari tangan gini pelan-pelan, saya pegang begini. Ternyata ada gumpalan darah yang besar-besar. Saya ambil 3 gumpalan darah, masukin dalam mulut saya. Saya telan darah saya. Tiba-tiba barang saya mulai tergoncang lagi. Kayak orang curi ayam waktu lalu itu. Nah itu babinya mati juga begini dia. Nah waktu saya hidup juga begini. Wah, mungkin ini balas dendam kali gitu kan. Curi binatang kan matinya begini. Akhirnya saya juga hidup juga begini. Nah, makanya jangan curi lagi dong. Itu.
Ya, akhirnya baru saya bilang ingat lagi. Loh Tuhan, tadi saya kan dipukul jam 10 malam. Sekarang jam berapa ya? Itu dalam pikiran, tapi mau angkat kepala gini, tiba-tiba kepingin mau bangun. Tiba-tiba kepala saya jatuh. Udah gak gini, loh Tuhan leher saya putus. Loh Tuhan leher saya putus ya. Lalu saya berteriak, tolong, suara gak keluar lewat mulut. Keluar dari sini, krrr, tolong, krrr. Akhirnya bernapas juga keluar sini, krrr, krrr gitu. Ini udah bolong nih. Ya ini dari sini udah sini. Jadi leher saya udah pegang cuma depan kayak gini. Ini udah gini-gini dia. Ya. Lalu bahu saya ini. Yang sebelah kiri ini mulai pelan. Apakah ada pohon di sini? Saya mau pegang begini supaya ini kan pegang itu pohon. Baru kayu itu baru saya bisa bangun agak kuat gitu. Ternyata ada batang pisang di situ. Mau pegang gini tiba-tiba tangan sebelah kiri tik jatuh. Oh rupanya ini juga udah dipotong ini. Udah putus ini. Yang pegang cuma daging ini. Ya. Ya udah saya tidur aja, lalu berdoa. Singkat cerita, mereka datang angkat saya seperti anjing, mereka bawa saya ke jalan raya, sampai jalan raya periksa KTP tidak ada. Lalu mereka berkata orang ini sudah meninggal, bawa dia ke rumah sakit yang dekat sini untuk diotopsi. Ketika saya dengar suara itu saya mulai berdoa, Tuhan saya kan belum meninggal Tuhan. Berikan kekuatan bagi saya ngomong karena bicarakan keluar dari sini gak jelas gitu. Ya. Lalu Tuhan Yesus kasih kekuatan yang luar biasa. Ada satu bayangan masuk. Bayangan ini tadinya bayangan putih tiba-tiba masuk berubah jadi sinar. Tiba-tiba dia masuk. Dia keluar dari kaki dia hilang. Lalu tiba-tiba langsung saya ngomong. Oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun. Saya tinggal di Saramba dulu. So orang ini masih ngomong. Wih dipotong dari jam berapa? Jam 3 masih ngomong. Ini orang Kristen. Udah bawa ke rumah sakit UKI. Dia ambil dari aspal dibuang dalam mobil saudara. Singkat cerita masuk dalam ruang ICU. Akhirnya waktu masuk dalam ruang ICU, dokter sarafnya mulai periksa. Dia ngomong kepada pimpinan kami, bilang anak ini tidak mungkin hidup. Ini dua kemungkinan, mati kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama dokter berkata, tulang leher tidak bisa disambung. Saraf-saraf tidak bisa disambung. Cairan otak udah keluar, darah udah habis. Maka ini sudah luar, maka udah keracunan udara, maka dia tidak mungkin hidup. Pimpinan kami dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Dokternya cuma jahit kulit, tidak kasih bius, tidak kasih donor darah. 4 hari kemudian meninggal yang kedua kali dalam ruang ICU. Dokter berkata, Domingus meninggal, mana keluarganya? Kebetulan abang saya di situ bilang saya ini kakaknya. Bilang adik kamu sudah meninggal. Lalu kakak saya dia juga tahu saya meninggal. Dia pingsan akhirnya dirawat juga di rumah sakit UKI saat itu. Lalu saat itu kan meninggal Rosa udah keluar. Rosa udah keluar berjalan sekitar 4 kilo. Berjalan dalam terang yang luar biasa. Waktu pertama gelap. Yang kedua kali Rosa keluar di alam yang terang. Terangnya begitu luar biasa. Rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung berteriak. Balik. Rosa lihat begini. Ada Tuhan Yesus berdiri di atas segumpalan awan. Lalu Rosa mulai lihat Tuhan Yesus. Tiba-tiba segumpalan awan putih mulai turun. Tutup kepala Tuhan Yesus badannya. Lalu Rosa berkata lagi mau balik. Balik begini dalam sekejap. Sudah berdiri di depan pintu kamar. Lalu Rosa berdiri sekitar 1 meter dari depan pintu. Lalu tiba-tiba ada perawat satu dari sini. Dia datang lewat Rosa. Dia langsung berdiri di depan pintu. Dia buka pintu. Lalu pintu itu terbuka. Rosa juga ikut perawat itu dari belakang. Rupanya perawat ini menuju ke tubuh saya. Di mana tubuh saya ditaruh di tempat tidur. Lalu Rosaidi berdiri di bawah tempat tidur sampai melihat perawat-perawat, 2 perawat di sana. Ada satu yang pegang alat pemacu jantung. Guys, setrika 2 lagi tuh ya. Iya, mereka strom. Sekitar 6 kali, 7 kali kemudian Rosa sambil lihat kayak gini. Waktu mereka angkat alat itu, tiba-tiba Rosa naik di tempat tidur. Lalu Rosa tiba-tiba masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba kaget. Waktu kaget, leher saya ini bunyi. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba saya goyang kepala gini. Loh kok enak banget ya. Leher saya tersambung lagi. Suster coba buka ikatan di leher saya. Ketika suster buka penahan di leher saya. Itu tidak sakit namun lapar setengah mati saudara. Karena sudah 4 hari enggak makan saudara.
Selesai makan turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 99 bertemu dengan dokter saraf jam 8 pagi. Dokternya kaget, loh udah minggu hidup. Dokter saya mau pulang. Dokternya berkata, loh kamu ada keluarga di sini? Enggak ada keluarga, tinggal di Jakarta. Udah kamu tinggal di sini aja. Akhirnya dokternya berkata, loh anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara. Anak ini kalau dihidup mungkin jadi bego-bego. Tapi sekarang kenapa dia bisa ngomong? Dokter berkata kalau sehidup, saya ini lumpuh total. Kalau sehidup mungkin jadi bego-bego. Tapi saudara lihat di depan, mana lumpuhnya dan mana begonya. Ada amin? Dalam Yesus tidak ada mustahil loh. Ya. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita. Yang penting kepercaya Yesus dulu. Ada amin? Maka lewat kesaksian ini saudara, bahwa saya mau katakan kita punya Bapa hebat. Marilah buka hati, undang dia secara pribadi dalam hidupmu. Satu saat marilah kita utamakan tubuh jiwa roh kita. Tubuh kita ini akan menjadi debu saudara-saudaraku. Namun roh inilah yang harus dipersiapkan. Waktu kita pulang, malaikat datang kita dibawa untuk masuk di surga itu. Ada amin? Akhirnya rumah sakit 4 hari sembuh total sampai hari ini. Kalau melihat bekas potongan di leher saya pun gratis tidak bayar. Ya. Namun ada buku, saudara dapat buku ini pun. Ya bisa cuma ganti ongkos cetaknya seperti tadi Pak Gembala ngomong. Ya inilah yang saya bagikan buat saudara. Bahwa saya yakin dan percaya. Bahwa saya hidup hanya karena mujizat Tuhan. Bahwa kita punya Bapa hebat. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang percaya kepada dia pasti mengalami mujizat itu dalam hidupnya. Apapun masalahnya, mau sakit penyakit seberapapun. Ketika kau pandang dia maka mujizat Tuhan akan terjadi. Ada amin? Inilah yang saya bagikan buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Coba kita lihat ada liputan SCTV ini. Nah, coba kita lihat ya. Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Pendidikan Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Dolos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Dolos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya. Namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut. Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan. Dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak sekitar 300 penghuni Yayasan Dolos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Dolos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya. Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu dengan adanya serangan dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut. Dan mereka tidak tahu mau lari kemana, akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sampai menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengatakan tidak banyak mengetahui kejadian itu karena mereka baru selesai sholat tarawih dan sedang santai di rumah dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan. Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian, bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang, belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Seorang mahasiswa lain ditemukan di semak-semak dalam kondisi sekarat dengan luka di bagian leher pula.
sementara 3 orang yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan. Ini bagian keduanya saudara. Ini foto-foto teman-teman kami, bahkan dosen kami yang saat itu dipotong saudara. Bahkan mereka juga disiksa di lapangan bola saudara. Dan ini teman-teman kami yang berada di tempat penampungan. Sebagian disiksa di sini. Dalam waktu 2 jam apinya seperti ini karena mereka pakai bom molotov saudara. Ini Bapak Sarama kami yang saat itu pun dipotong di kepalanya, di badannya saudara. Dipukul pakai balok. Dari serangan musuh di dalam bahaya, kau batu karangku teguh, engkaulah persembunyianku dan tetap. Ini foto-foto saya ditendang masuk dalam got itu. Saya dibuang di bawah pohon kelapa ini. Saya dikejar dari sini dan ini foto saya jam 3 pagi. Ini foto saya jam 3 pagi yang hitam itu cairan otak. Bahkan diangkat kayak binatang. Masuk dalam ruang ICU 4 hari kemudian. Alat yang di leher saya dibuka, leher saya tersambung lagi. Jadi saya di rumah sakit 4 hari sembuh total sampai hari ini. Dan tidak pernah kontrol di rumah sakit saudara. Dan ini leher saya keliling saudara. Dan bahu saya dan kepala saya cuma gak jelas di sana. Tapi saya bersyukur bahwa dalam waktu 4 hari itu semuanya itu luka disambung kembali semua. Sembuh total saudara. Ya. Bahkan bukan cuma hanya saya, banyak teman-temannya ditikam pakai linggis, ada yang pakai tombak. Itu juga pemulihan terjadi saudara. Kalau Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka mujizat akan terjadi dalam hidup kita juga. Ini tujuan hanya untuk menguji iman kita. Sejauh mana kita percaya kepada Yesus. Tapi ini lewat pedang saudara. Maka pada siang hari ini saudara, marilah kita tetap beriman bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Awalnya saya ini Kristen KTP saudara. Setelah saya dipotong, saya hidup lagi, baru saya tahu. Ternyata kita punya Bapak begitu hebat. Kita punya Yesus, dia dokter di atas segala dokter. Yang sanggup menolong hidup kita. Apapun masalah hidup kita. Apapun persoalan hidup kita. Dalam Yesus tidak ada mustahil. Maka di dalam Yesus saudara. Pasti. Karena kita beriman kepada Yesus ada keselamatan. Karena kita beriman kepada Yesus ada perlindungan. Karena kita beriman kepada Yesus ada pertolongan. Karena kita beriman kepada Yesus ada penghiburan. Karena kita beriman kepada Yesus ada kekuatan. Karena kita beriman kepada Yesus ada kelegaan. Karena kita beriman kepada Yesus ada solusi. Karena kita beriman kepada Yesus ada solusi yang diberikan sama Tuhan. Karena kita beriman kepada Yesus ada berkat. Karena saudara dan percaya beriman kepada Yesus ada mujizat. Ya, bahkan masa depan kita berhasil diberkati sama Tuhan. Inilah yang saya bagikan buat saudara. Apa yang Tuhan tawarkan itu yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun diperhadapkan seperti ini, Tuhan tidak pernah mundur saudara. Ini teman saya. Waktu kami keluar sama-sama dia dicincang 9 kali. Tapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan pun tetap menolong dia saudara. Sekalipun kami hidup dalam penderitaan malam hari itu tidak berdaya dipukul pakai balok. Tidak berdaya di sana Tuhan hadir. Jangan takut, aku menyertai engkau. Kita punya Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita yang meninggalkan dia. Namun dia setia selalu hadir dalam hidup kita. Ini teman kami yang meninggal saudara. Saya keluar sama-sama dia. Biarlah ini menjadi berkat buat saudara.
Bahwa saya akan percaya. Kalau Tuhan izinkan itu, dia akan bertanggung jawab juga, akan menyatakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Ini yang saya bagikan pada siang hari ini. Biarlah menjadi berkat buat saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan dan kesaksian pada siang hari ini, ada iman yang timbul dalam hati saudara dan saya. Mari kita katakan, Tuhan, saya beriman kepada Engkau Tuhan. Bahwa di dalam Engkau ada mujizat Tuhan. Di dalam Engkau ada berkat Tuhan. Di dalam Engkau ada jalan keluar, ada solusi. Maka saudara katakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan sedang bertanya kepada engkau. Apa yang saat ini saudara mau dari dia? Apa yang saat ini saudara mau dari dia? Yuk kita bagi berdiri. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Adakah yang mustahil bersama dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa rambut di kepala saudara dan saya saja dihitung oleh Tuhan. Amin. Dan kalaupun hari ini ada pergumulan dalam kehidupan kita. Amin. Dan apabila ada rambut ini jatuh ke tanah, kalau Tuhan tidak mengizinkan maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Berapa banyak diberkati oleh Tuhan? Amin saudara ya. Termasuk saudara yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini dari rumah. Mari Bapak Ibu sekalian bersama-sama sekarang. Ada satu undangan terbuka. Saya tidak tahu bagaimana kondisi imanmu pada hari ini. Kalau mungkin engkau sempat goyah karena ada masalah besar. Ada badai atau topan atau tsunami kehidupan menghantam saudara. Sehingga membuat engkau berpikir untuk engkau meninggalkan Yesus. Saudara, hari ini ada orang yang diutus oleh Tuhan dari kematian untuk memberitakan kebenaran. Bahwa kehidupan itu ada bahkan di balik kematian sekalipun. Saudara, kalau engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ayo kita mengucapkan sekali lagi saudara. Saya minta setiap daripada saudara mengatakan apa yang akan saya katakan. Kita berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gunakan kesempatan ini untuk mengaku dosa kita. Mengaku dosa kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman Tuhan mengatakan kamu akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, ampuni aku. Aku bertobat. Aku mau menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu. Masuk dalam hidupku. Masuk dalam pikiranku. Dan aku mau tinggalkan kehidupanku yang lama. Aku mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku batalkan semua perjanjian-perjanjian dengan kepercayaan yang lama, dengan ikatan-ikatan yang lama, dengan dukun-dukun, dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan ilah-ilah lain. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini nama kami boleh Engkau catat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diberitakan. Dan Bapa untuk kehidupan yang boleh ditunjukkan kepada banyak orang. Sehingga Tuhan iblis dipermalukan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita katakan amin.